gue mesen awak kenyang ya, yang menurut gue seribet-ribetnya agak ngejengkelin gitu menurut gue. Ambil. Wow. Halo semua, jumpa lagi di Icap-Icip Bang Ben. So today, wow, gila, emosi emosi nih gue nih. Gue mesen awak kenyang ya, dan mengalami banyak drama, banyak lika-liku, banyak kejadian-kejadian yang menurut gue bete banget sih. Jadi kayak gue belum nyobain ini makanan, tapi gue udah bad review atau udah kecewa sama sistem pelayanan atau pemesanannya yang menurut gue seribet-ribetnya dan agak ngejengkelin gitu menurut gue. Mungkin sebelum gue mulai review, gue bakal kasih ke kalian dulu bahwa ini gue pesen produk ini hari Senin, itu jam 10 pagi. Pertama tuh gue nge-add line-nya dulu, gue add, abis itu gue coba pesan itu kalau nggak salah, gue pesan di hari Kamis buat pengiriman di hari Jumat. Karena kalau nggak salah tuh deh Kamis tanggal 18 tuh mereka habis opening. Jadi gue langsung pesan, gue add line-nya, dan gue kirim format pemesanannya. Dan chat gue nggak dibalas cuy. Sampai itu gue ngechat jam 11.10 sampai jam 5:12 itu mereka baru balas, dan mereka balasnya cuma bilang begini, maaf kak, batas maksimal transfer jam 5, setelah itu akan kita cancel pesanannya atau orderannya. Lu bayangin, gue kirim format pemesanan, belum dikasih tahu total berapa harganya, gue tiba-tiba gue dibilang gue telat bayarnya. Di bawah gue bilang, ya gimana mau transfer, gue nggak tahu rekeningnya, gue nggak tahu total belanjaan gue berapa, dan tiba-tiba dibilang gue udah telat pembayarannya. Oke, singkat cerita, gue tungguin lagi, ternyata mereka jam 8 malam dia bikin pre-order time is extend, jadi diperpanjang PO-nya. Jadi di hari yang sama dia close pemesanan jam 5 dan sekitar jam 7 dia buka pemesanan lagi. Itu gue pesen lagi di hari yang sama, gue pesen lagi, terus gue masukin lagi formatnya dan nggak dibalas sampai jam 10. Jam 10 gue nggak dapet respon apa-apa, tiba-tiba udah close pemesanannya. Abis itu Jumat kayaknya nggak mungkin kalau gue pesen, karena gue Sabtu kita nggak ada produksi syuting. Jadi gue rasa kayak yaudah deh, gue pesennya minggu depan aja. Senin gue pagi-pagi dapat chat dari si adminnya jam 10:03 kalau mereka sudah buka, ya kan, karena pemesanan itu mulai dari jam 10 sampai jam 4 sore kan. Gue pesan, gue kasih formatnya lagi nih pemesanan gue pesan, habis itu dibalas cuy, langsung dibalas. Itu kalau nggak salah gue ngechatnya itu sekitar jam 10:07 kalau nggak salah. Dia balas jam 10:41. Dia ngasih tau ke gue total harga belanjaan gue berapa, gue mesti transfer ke rekening apa, dan itu langsung gue transfer jam 11:02 ya. Gue kasih juga rekeningnya atas nama gue, cuma sama dia cuma di alert doang, chat gue kagak dibalas. Udah, terus gue tungguin sampai jam 7:30, 19:23. Gue tanya, Min mau tanya pemesanan saya kok belum sampai-sampai, karena gue nggak dapet kejelasan dari gue transfer sampai jam 8 itu. Gue nggak dapet kejelasan gue dikirimin jam berapa, apakah dikirimnya besok, pokoknya nggak ada kejelasan deh. Abis itu dia ngirimin gue chat yang menurut gue nih, gue bingung lah, kok pesanannya beda, dan ternyata adminnya salah kirim chat. Lu bayangin men, salah kirim chat. Terus gue mikir oke lah, mungkin yang pesan banyak, jadi mungkin dia salah room atau salah chat ke orang yang salah ke gue atau gimana, gue gak ngerti. Habis itu gue tanya lagi, terus pesanan saya gimana nih Min? Gue bilang, soalnya saya mau review buat channel YouTube. Terus dia bilang, besok dikirim ya kak. Gila gak lu? Gue pesan hari Senin, gue tunggu sampai malam itu jam 9:15 belum ada info, tiba-tiba dia balas dengan katanya dengan dia bilang besok baru dikirim. Terus dia bilang lah, katanya hari ini dikirim ya kan. Terus dia bilang mohon maaf atas keterlambatannya. Terus gue tanya estimasinya besok dikirim jam berapa, soalnya ini buat produksi konten YouTube. Gue bilang emang iya, karena kan gue mau review kan. Terus dia bilang kita buka mulai jam 10 kak, kita usahakan secepatnya. Terus gue bilang secepatnya jam berapa? Gue bilang jangan sampai mundur lagi kan. Abis itu dia ngefotoin kayak ada tulisan gitu, kayak name card gitu untuk pengirimannya, dan dia bilang bahwa udah ditulis kak, tapi tadi ada beberapa item yang sudah habis, jadi besok saya kirim duluan ke kakak supaya gue bisa syuting. Mungkin gue juga ngerti. Habis itu oke, gue tunggu. Nah Selasanya itu pagi gue chat sekitar jam, nggak pagi deh, udah siang, jam 11:58, berarti sekitar jam 12:05 gue chat, halo Min, pesanan saya apakah sudah dikirim? Nggak dibalas. Habis itu jam 2:50 atau jam 3:10 gue chat lagi, halo, orderan saya sudah dikirim atau belum, karena saya mau pakai buat syuting. Sampai itu gue jam 4 itu makanan baru nyampe cuy. Jadi kayak gue butuh waktu 1 hari lebih buat datengin makanan ini, dan gue nggak tahu ini makanan enak atau enggak. Cuman ketika gue dapat respon dari si awak kenyang ini dengan pemesanan yang ribet, menurut gue cukup kecewa sih, karena di sini gue beli gitu, dan gosen yang gue pakai ini gue bayar sendiri karena mereka tidak menyediakan jasa gosen. Jadi gosennya dia yang pesen, tapi
ketika nyampe di rumah kita yang payment sendiri, kita yang bayar sendiri, jadi dia nggak nanggung. Gue sempet kayak kok ribet banget gitu, karena menurut gue Au Kenyang konsepnya udah oke dengan gue ngeliat di Instagramnya Au Karin, packagingnya oke, tapi sayang pemesanannya agak mengecewakan. Jadi buat teman-teman yang mau beli Au Kenyang, gue rasa sih mendingan kalian nunggu pada saat itu udah di GoFood, karena rencananya mereka akan masuk di GoFood. Cuma gue nggak tahu kapan. Cuman kalau menurut gue kalau kalian belinya via line atau pemesanan order manual agak ribet, dan ya lu jangan ngarepin buat datangnya cepat gitu. Jadi mendingan kalau kalian beli ini ya udah, bukan dipakai buat makan buru-buru atau cepet-cepet, emang buat kalian pengen cobain aja. Jadi itu kekecewaan gue, sangat kecewa sebetulnya gue. Jadi kita langsung mulai nyobain aja. Cuma sebelum kita mulai, klik dulu tombol subscribe kayak begini. Halo teman-teman semua, jangan lupa buat diklik tombol subscribe, itu gratis, careless ya, jangan sampai lupa. Dan juga jangan lupa buat klik tombol lonceng yang kayak begini supaya kalian gak ketinggalan kalau gue habis upload video. Thank you. Gue gak perlu jelas lagi fungsinya apa, karena gue yakin Eat Squad daripada pandai semua. So kita langsung mulai makan yang pertama. Oke, box yang pertama namanya adalah Au Kenyang. Kalau gue lihat boxnya cukup gede. Ini satu box ini harganya 50.000. Jadi gue ada 3 total 150.000. Dan gue pesan 3 box dengan isi yang beda-beda lauknya, karena ada 3 lauk sama 1 nasi setahu gue. Dan kalau dia packaging gue suka, dia kokoh, dia punya packagingnya rapih juga. Desainnya juga lucu ya, untuk ya girly gitulah ya. Sini tulisannya selamat makan sampai kenyang Au Karin. Sebelah sininya ada line untuk pemesanannya Au Kenyang, sama ada emailnya Au Kenyang. Mungkin kalau dia mau pesen buat catering bisa email langsung atau tanya di line-nya. Kita buka ya. Nah, ini paket yang pertama. Ini dia ada nasi, ada opor ayam, sambal goreng ati, sama ada ini apa ya? Ini kayak dendeng daging deh, tau gue. Dan dia tuh dalamannya dia punya packnya itu kayak plastik. Gue nggak tahu bahannya dibilangnya apa, tapi ini yang gue suka adalah dia punya bahannya nggak bikin tembus makanan, dan makanannya itu dimasukin ke kantong plastik. Jadi kalau kalian nyampe ke sini, kalian tuh dia punya lauknya tuh nggak kayak berceceran atau nggak kena nasi, jadi aman sih. Kita buka ya. Ini dapat nasi, dikasih kertas minyak itu sebelah sini. Untuk harga sih lumayan mahal ya, karena porsinya juga nggak banyak sih. Kayak sambal goreng ati cuma segini ya. Mungkin kalau di tempat catering lebih murah kali, Bay. Iya, harusnya. Lebih murah nih, cuman oke lah ya. Paket 25 ini. Paket 25 ya. Kalau 25 itu sebenarnya udah pakai ayam sama jeruk. Oh, sama ada dessertnya ya buat penutup cuci mulutnya, atau pisang biasanya, Mbak. Iya. Dapat kerupuk juga tuh biasanya kalau kondangan tuh. Iya. Kita buka dulu semuanya. Ya, ini kayaknya dendeng daging deh. Habis itu ini ada opor ayamnya. Jadi emang dia packagingnya dimasukin plastik semua supaya nggak tumpah-tumpah mungkin ya. Semoga rasanya enak ya. Karena udah banyak banget selebgram yang nyobain. Kayaknya si Karin mengutamakan yang selebgram, teman-temannya buat nyobain dulu. Sekalian bantu promo kali ya. Nice. Opornya sukanya enak nih. Cobain ya. Cuma sebelum kita mulai makan kita doa dulu. Amin. Cobain. Aku pertama nanti mau nyobain si opor dulu, ayamnya. Kita ambil. Ini kuahnya. Dia punya warnanya sih nggak senyala kalau kalian opor lebaran nih, tapi rasanya kalau gue bilang sih oke sih. Kita ambil. Pucet banget nih. Pucet dan menurut gue terlalu encer sih men, karena opor masih agak kental ya. Kunyit berarti. Tapi gurih sih, Pak. Maksud gue kuahnya masih berasa enak sih, walaupun emang warnanya kurang nyala kayak tadi gue bilang, tapi rasanya enak. Sudah dapat satu doang. Satu doang. Dan dapatnya bagian sayap. Tapi enak. Enak sih kuahnya, gue suka kayak gurih, creamy-nya dapat. Oke lah, gue mau coba sih sambal goreng ati ya. Ini sambal goreng atinya. Wah, pedes men. Ini sambal goreng ati yang paling pedes mungkin yang pernah gue coba ya. Coba kita pakai nasi. Wah, kalau pakai nasi lebih balance ya, pedesnya nggak begitu nampol. Enak sih, cuman menurut gue sambal goreng atinya kedikitan banget, udah mau habis loh. Nah kita mau coba sekarang sih dendeng balado, bukan dendeng, ini dagingnya. Wah, dagingnya ini banget men, empuk, lihat ya. Tuh. Wah enak men, daging baladonya enak. Coba pakai nasi ya. Pedes, wangi kayak dioseng-oseng gitu. Cabenya berasa pedes, gurihnya ada, asin, dan itu kayak ada lemak-lemak gitu ya. Oh gila. Untuk yang paket pertama, gue suka walaupun emang terlalu dikit ya, kedikitan banget dia punya lauknya. Cuman dia punya daging sapinya tuh, daging baladonya menurut gue enak, empuk, pedas, tapi pedasnya tuh bikin lagi. Kalau yang pecinta makanan pedas kayak cocok nih. Terus dia punya opor juga enak, creamy-nya dapet, wangi juga. Sambal goreng atinya gue suka, atinya juga potongannya gede-gede. Dia punya kentangnya juga potongan gede-gede walaupun emang gak dikit. Dengan harga 50.000, ini oke sih. Dan ya walaupun gue dikecewakan dengan durasi pengiriman yang lama, tapi gue cengli lah. Gue toleransi karena rasanya enak dan masih bisa dinikmatin. Ini gue kasih nilai yang pertama 8, enak dan wajib buat kalian cobain ya. Apalagi si daging baladonya. Kita lanjut ke yang kedua. Ini isinya apa ya? Gue belum tahu nih.
Oh, sama ada opor ayam lagi, sama goreng ati, sama bedanya tadi kan ada daging balado, ini ada cumi balado. Nah, harganya sama, 50.000 juga, isinya ada 3 lauk. Mungkin lebih enak kalau misalnya ada sayur kali ya. Jadi 2 lauk sama 1 sayur kali ya. Iya. Entah capcay atau kangkung atau bayam. Iya tuh bisa tuh. Gue udah nyobain si opor ayamnya sih, jadi sekarang gue mau nyobainnya si cumi baladonya aja. Karena tadi kan sama aja dong, cuma beda potongannya doang sih menurut gue. Nah, cuminya dikit banget, isinya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu cumi itu potong-potong. Satu cumi dipotong jadi 6 biji nih. Cobain lah ya, kita jangan underestimate dulu nih. Gue mau cobain cuminya tanpa pakai nasi ya. Wow, cuminya tuh walaupun pedas tapi tekstur daging tuh kayak kenyal-kenyal gitu. Udah alot kan tapi. Enggak. Wah, enak. Kasih ke nasi ya. Wah, enak nih. Oh, lagi ya. Wah, gua akuin bumbunya, baladonya pedas banget. Tapi itu bikin nambah lu sensasi makan dan kayak mau nambah lagi sih. Walaupun cuma 6 biji ya, 1 paket, tapi oke lah. Rasanya masih enak, pedasnya dapet. Ini gua kasih nilai yang kedua 7,5 deh. Karena menurut gua sayang cuminya agak kedikitan nih. Kalau gocok kan bisa agak banyak dikit ya. Maksudnya kayak potongannya nggak usah gede-gede tapi jumlahnya lebih banyak. Jadi yang makan nggak kehabisan lauk duluan. Kadang-kadang kan kalau misalkan cuminya dikit atau lauknya dikit, lu lauknya habis duluan daripada nasinya gitu. Jadi menurut gue mungkin Karin bisa diperhitungan lagi ya. Tapi mungkin dia ini bang kan Apa? itu lauknya udah ada 3, jadi emang porsinya sedikit itu biar nggak mubazir juga takutnya nggak makan. Biar pas ya. Iya pas aja gitu, nasinya juga kan nggak banyak banget. Iya sih pas ya. Jadi menurut gue alangkah lebih enak lagi kalau misalkan apanya dikasih tambahan sayur sih. Jadi jangan lauk semua. Oke, yang ketiga gue mau cobain cumi. Ini apa udang apa cumi ya? Udang telur asin. Ini kayaknya tebelan coating tepung ya, tapi kita cobain aja. Dia ada potongan cabai rawit nih. Sebelah sini lihat gak lu? Kita cobain ya. Ini gue nggak mau coba opornya lagi sama sambal goreng nanti. Gue mau coba langsung sih udang telur asin. Katanya ini adalah salah satu menu yang paling banyak yang suka. Ini gue lihat opennya udah beberapa kali di review juga sih kemarin sama beberapa youtuber. Ada Ken Gerat, ada anak kuliner. Terus gue mikir mereka pesannya kan ala carte kan. Gue pengen pesan yang boxnya karena gue berharap supaya yang nonton bisa paham juga ternyata di opennya ada beberapa pilihan makanannya juga. Ada yang opennya yang versi box begini, ada juga yang pakai ala carte Ya gitu. udah ada yang paket lah, jadinya bingung gitu. Lu nggak ribet juga makannya. Opor dapat, ini dapat, terus si udang telur asin juga dapat. Cobain ya, kita cobain aja. Gue nggak mau pakai nasi deh, terlalu kenyang. Ini si udang telur asin. Biasa aja ya. Biasa nggak? Kalau menurut gue sih kurang ya. Biasa kalau lo habis makan, itu lo kecap. Beda kalau gue bandingin sama udang telur asin di Chinese food ya, atau di restoran yang pernah gue cobain. Ini menurut gue biasa aja karena dia hitungannya telur asinnya yang kering banget sih. Bumbunya kayak kurang banyak. Terus gue lebih biasa cuma pedas doang karena dia ada potongan-potongan cabai rawit tadi. Kalau namanya salted egg atau udang telur asin, semestinya kan selain udang, telur asin juga berasa. Tapi ini gue kurang berasa telur asin, jadi kayak ya kalau banyak yang bilang ini enak, kalau menurut gue sih ini biasa aja sih. Berarti menurut lu makanannya dia yang paling enak tuh apa? Daging balado, one of the best menurut gue. Dagingnya lembut, potongannya juga lumayan gede. Pedasnya menurut gue bikin nagih dan pengen nambah nasi mulu. Ya paling better sih itu dari semuanya sih. Itu yang pertama, yang kedua gue suka cumi, mungkin yang ketiga yang ini. Sesuai dengan urutan tadi benar. Nah ini gue kasih nilai berapa ya? 6 dah. Ya, Berarti makanannya dia masih enak-enak kan? masih aman sebetulnya sih. Cuman kendala di pengiriman. Wah, parah sih. Menurut gue, ini makanannya enak sih Rin, menurut gue. Cuman kalau misalkan, kalau gue boleh jujur ya, secepatnya mendingan lo masukin GoFood deh. Iya, Rin, tuh. Jadi lebih, yang pesan lebih gampang, nggak ribet, dan juga paymentnya udah termasuk dengan ongkos kirim. Iya. Kayak gue, Payment ya? kalau ini gue tadi pengiriman dari Pondok Indah ke sini, itu gue kena harga 58.000 buat ongkosnya doang. Berarti total tuh gue udah habis 208.000. 150 buat nasi boxnya, Iya. 58 buat ongkos kirimnya. Better lo masukin GoFood secepatnya supaya nggak banyak timbul komen-komen atau masukan-masukan dari konsumen yang menurut gue agak negatif karena pemesanannya agak ribet. Gue nggak ngerti sih, mungkin karena rame juga yang pesan, tapi gue ngerasa bahwa admin lo bisa profesional lah ya, dan nggak bikin konsumennya, apalagi gue yang kemarin beli sampai ke pending 1 hari lebih gitu. Karena gue rasa makanan lo udah enak, packaging lo rapi, konsep lo bagus, terus juga gue ngeliat marketnya pada suka, ada demandnya yang suka sama produk lo. Gue harap lo bisa jaga masalah pemesanannya. Jadi buat teman-teman yang mau pesen silakan, kalian bisa pesan aja, buka Instagramnya @aukenyang. Terus juga kalau mau pesen via line bisa di line-nya @aukenyang. Ini satu box harganya 50.000, tapi kalau misalnya kalian pengen beli lauknya doang juga bisa, ala carte itu pilihannya harganya beda-beda, tinggal kalian cek langsung di Instagramnya. Kalau dari gue, saran gue mendingan kalian beli dan wajib cobain yang si daging balado, itu menurut gue enak sih, pedas, dagingnya empuk, dan wow.
So, sekian video kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah sampai selesai. Ini video gue review au kenyang karena udah banyak juga yang komen kemarin buat gue nyobain au kenyang. Bang, cobain au kenyang dong bang, cobain au kenyang. Gue udah cobain, gue udah review juga. Jadi sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat diklik tombol like suara video ini. Gunakan kolom komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-hate atau ngatain doang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Itu gratis, nggak dipungut biaya sedikit pun. Dan itu merupakan bukti untuk contoh teman-teman semua dengan gue sebagai YouTuber Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue peres banget. Info pasti positif. Au kenyang.